Salam bahagia dan salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Triboni Martin, guru SD Katolik Pare-Pare CGP Angkatan 9, akan memaparkan tugas pada modul 1.1 koneksi antar materi dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tahapan modul 1.1. Yang pertama, mulai dari diri. 2. Eksplorasi konsep. 3. Ruang kolaborasi. 4. Demonstrasi kontekstual. 5. Elaborasi pemahaman. 6. Koneksi antar materi. Refleksi dan kesimpulan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun atau among. Menuntun atau among telah membawa saya pada suatu pencerahan baru tentang esensi pendidikan. Perwujudan menuntun dapat terlihat dalam upaya untuk memberikan arahan, panduan, dan inspirasi kepada siswa dalam mengembangkan karakter dan potensi anak. Yang kedua adalah pendidikan ibarat petani. Menanam benih kemuliaan seperti seorang petani yang penuh kasih sayang merawat benih dan merawat tanamannya dengan sabar. Pendidikan harus melibatkan upaya berkelanjutan dalam membimbing dan merawat pertumbuhan siswa, seperti tanaman yang memerlukan perhatian dan perawatan yang tepat. Begitu pula siswa membutuhkan pendampingan dan dorongan dari guru. Melalui prinsip ini, saya menyadari bahwa peran guru tidak hanya terbatas pada memberikan informasi, tetapi juga membantu siswa mencapai potensi tertinggi mereka. Yang ketiga adalah kodrat anak. Menghormati kecenderungan unik setiap anak. Pemikiran ini mengajarkan pentingnya menghormati dan memahami kodrat alami setiap anak. Seperti pohon yang tumbuh mengikuti kodratnya, pendidikan harus mendorong pengembangan alami dan unik dari setiap anak. Saya kini lebih sadar bahwa melihat kecenderungan dan potensi unik setiap siswa adalah kunci untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat adalah menghamba pada anak. Pendidikan dengan jiwa pelayanan filosofi menghamba pada anak mengingatkan saya akan pentingnya pelayanan dalam pendidikan. Seorang guru sejatinya adalah pelayan bagi anak didiknya dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan mereka. Saya merasa terdorong untuk melibatkan sikap pelayanan ini dalam interaksi sehari-hari dengan siswa, memastikan bahwa mereka merasa didengar, dihormati, dan dihargai. Yang kelima adalah kolaborasi Trisentra Pendidikan. Membentuk generasi kolaboratif pendidikan yang sukses melibatkan 3 pihak penting, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih luas dan beragam. Saya berkomitmen untuk membangun jembatan yang kuat antara ketiga sentra ini, sehingga pendidikan menjadi usaha bersama dalam membentuk generasi yang tangguh dan berbudi pekerti. Yang keenam adalah penanaman budi pekerti. Membentuk karakter yang mulia, penanaman budi pekerti
refleksi dari pendidikan holistik. Saya yakin bahwa melibatkan nilai-nilai etika dan moral dalam pembelajaran akan membantu siswa membangun fondasi kehidupan yang kuat. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pandangan saya tentang murid dan pembelajaran cenderung terfokus pada pencapaian akademik semata. Saya mungkin lebih memandang murid sebagai penampung pengetahuan dan lebih fokus pada pemberian materi pelajaran. Pembelajaran seringkali terasa monoton dan kurang mempertimbangkan keunikan dan potensi setiap siswa atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, perubahan saya dalam pemikiran. Pandangan holistik tentang pendidikan. Saya mulai melihat pendidikan sebagai suatu upaya holistik yang melibatkan perkembangan karakter, nilai-nilai, dan potensi siswa, bukan hanya aspek akademis semata. Nilai keberagaman. Pemahaman saya tentang pentingnya menghormati dan merayakan keberagaman siswa menjadi lebih kuat. Saya sadar bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Peran guru sebagai pembimbing. Saya mulai melihat peran guru bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan potensi terbaik mereka dan membentuk karakter yang baik. Pentingnya keterlibatan orang tua dan masyarakat. Saya menyadari bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kerjasama dengan ketiga pihak ini akan memberikan dampak positif yang lebih besar kepada siswa. Penanaman nilai etika dan moral. Saya memahami bahwa penting untuk memasukkan nilai-nilai etika dan moral dalam pembelajaran agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Perubahan dalam perilaku. Yang pertama, pendekatan yang lebih personal. Saya mulai berinteraksi lebih pribadi dengan siswa, mendengarkan aspirasi mereka, dan memahami kebutuhan individual setiap siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang beragam. Saya mulai mengadopsi metode pembelajaran yang beragam untuk lebih memenuhi kebutuhan beragam siswa. Saya mencoba memilih metode yang melibatkan siswa secara aktif. Menciptakan lingkungan kelas yang positif. Saya berusaha menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan positif, di mana setiap siswa merasa diterima, dihormati, dan dihargai. Selanjutnya, keterlibatan yang lebih aktif dalam kolaborasi.
Saya berkomitmen untuk lebih aktif terlibat dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar, menciptakan ikatan yang kuat dalam mendukung perkembangan siswa. Integrasi nilai-nilai dalam pembelajaran. Saya mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap pelajaran, memberikan contoh konkret tentang bagaimana pengetahuan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas, ada beberapa tindakan yang bisa saya lakukan. Yang kedua, menghargai keberagaman. Dalam rencana pembelajaran, saya sisipkan elemen-elemen yang mencerminkan keragaman budaya, suku, dan latar belakang siswa. Ini dapat berupa contoh, cerita, atau proyek yang menghargai keragaman. Yang ketiga adalah pemberian pilihan. Berikan siswa beberapa pilihan dalam cara mereka mengeksplorasi materi. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan minat dan bakat yang unik. Yang keempat, berorientasi pada karakter. Integrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap pelajaran. Diskusikan bersama siswa tentang pentingnya budi pekerti, empati, dan tanggung jawab. Yang kelima adalah kolaborasi dan diskusi. Gunakan metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi dan diskusi antar siswa. Ini membantu membangun kemampuan berpikir kritis dan menghormati pendapat orang lain. Yang keenam, memberikan ruang dan ekspresi. Ajak siswa untuk berbagi pikiran, pertanyaan, dan pengalaman mereka. Dukung keberanian mereka dalam berbicara di depan kelas. 7. Keterlibatan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses pendidikan. Buatlah forum untuk berkomunikasi dengan mereka mengenai perkembangan anak, tujuan pembelajaran, dan cara mendukung di rumah. 8. Pembelajaran berbasis pengalaman. Sesuaikanlah pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Rencanakan kunjungan lapangan, proyek lapangan, atau studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. 9. Pembelajaran keterampilan hidup. Sisipkan pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan hidup, seperti keterampilan berkomunikasi, pemecahan masalah, dan kerja sama. Yang ke-10, pendampingan dan konseling. Jadilah pendamping yang mendengarkan siswa. Selain memberikan bimbingan akademis, juga siap membantu mereka mengatasi masalah pribadi atau emosional mereka. Ingatlah bahwa perubahan dalam pendidikan memerlukan waktu dan konsistensi. Memulai dengan beberapa tindakan dan perlahan-lahan kembangkan pendekatan sesuai dengan konteks kelas dan siswa kita. Setiap langkah kecil akan mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, akan memberikan dampak positif dan dalam jangka panjang. Harapan ke depannya. Guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran,
spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing